Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan eh, cara kerja dari dasar kontrol motor listrik dan apa itu dual starter dan cara kerja dual starter serta latching ya. Sebentar, saya tambahkan dual starter, latching di software CATSIMO serta nanti cara kerjanya gimana lalu kita nanti coba untuk membuatnya dari awal. Oke. Nah, yang pertama di sini kami dari kelompok 3 ya beranggotakan yang saya sendiri di sini Anabilisa Muyasar dengan NIM 40040 NIM 3 digit terakhir 066. Oke, kita lanjut. Nah, konsep dasar motor listrik dan penerapannya di industri. Nah, jadi motor listrik itu lebih sering dipakai untuk di skala industri. Lebih tepatnya, kontrol motor listrik adalah sistem untuk mengatur start, stop, arah putar, laju putar, serta perlindungan pada motor. Jadi, ibaratnya kita mengontrol sebuah motor listrik agar sesuai dengan kemauan kita. Lalu banyak digunakan di industri untuk mengoperasikan pompa, konveyor, kompresor, dan mesin produksi. Kita lanjut. Pada slide berikutnya itu ada komponen utama. Nah, komponen yang akan kita pakai untuk praktik dual starter nanti itu yang pertama ada MCB. Nah, apa itu MCB? MCB adalah alat proteksi listrik yang berfungsi untuk memutus aliran listrik secara otomatis apabila terjadi arus berlebih atau overcurrent atau hubung singkat. Lalu ada saklar atau push button MCB. Ini salah ya. Jadi intinya saklar itu digunakan untuk sebagai pemicu ya, pemicu untuk aliran listrik mengalir pada suatu rangkaian. Singkatnya seperti itu. Lalu di sini ada kontaktor. Kontaktor itu adalah saklar elektromagnetik yang berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik berkapasitas besar, biasanya pada beban berat seperti motor dengan kendali melalui kumparan atau koil yang menggerakkan kontak utama. Lalu ada relay. Relay adalah komponen yang terdiri dari elektromagnet, saklar bantu. Digunakan untuk mengendalikan suatu rangkaian dengan arus kecil untuk mengaktifkan atau memutus arus lebih besar untuk kontrol otomatis. Lalu berikutnya itu ada overload relay. Overload relay adalah relay pelindung yang bekerja sebagai prinsip bimetal, memutus rangkaian saat arus berlebih dan menyebabkan kenaikan suhu guna untuk melindungi motor atau perangkat listrik dari kerusakan akibat beban lebih. Lalu ada timer, itu adalah time relay, timer relay atau time delay relay. Adalah komponen yang menunda atau mengatur waktu aktif tidaknya suatu rangkaian setelah diberi sinyal. Misalnya setelah switch atau start, baru beberapa detik kemudian kontaktor atau kumparan diaktifkan atau sebaliknya. Oke, kita lanjut pada penjelasan di CATSIMO. Sabar. Oke, ini CATSIMO-nya. Nah, oke, kita jelaskan CATSIMO. Rangkaian pada CATSIMO. Nah, ini itu adalah aliran listrik L1, L2, L3, netral, dan PE. Nah, di sini kita lihat ada MCB 1, MCB 2. Nah, ini untuk fungsinya sebagai untuk mengalirkan listrik kepada motor, dan di sini adalah overload relay untuk sebagai pendeteksi jika terjadi overload ya atau suhu yang berlebih. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada MCB 2 seperti MCB 1, sini ada 3 fasa ya, cuman sini ada 2 fasa. Satu fasa. Ini MCB 1 fasa. Nah, di sini MCB
listrik mengalir dari sini ke dalam kontak mushroom, lalu pada dua kontaktor ini, lalu turun ke bagian sini, bagian tombol stop kontaktor NC. Ini NC dan NO ya. Ini juga normally close. Ini NC, lalu mengalir ke sini ke bagian NO NO. Nah, di sini penempatan alamat harus sesuai ya. Misal sini kita ingin pada simulasi sini, coba kita start dulu. Nah, pada mulanya kita alirkan dulu listrik pada kedua kedua rangkaian gitu kan. Nah, di sini kita lihat di sini kan belum mengalir ya karena di sini kontaktor ini belum hidup. Nah, untuk menghidupkannya kita harus menyalakan tombol start ini karena di sini listrik langsung mengalir karena sini normally close, ini normally close, ini normally close. Maka di sini kita tinggal mengalirkannya. Nah, pada saat kontak ini menyala, maka alamat yang menggunakan K1 atau kontaktor yang sama, kontaktor ini dan ini akan ikut menyala. Dan kenapa bisa mengunci? Karena istilahnya dalam logika kan kita menyalakan start ini. Nah, otomatis kontak yang di bawah ini nyala. Nah, lalu kenapa bisa terus menyala? Karena di sini ada wiring ke arah kontaktor yang sini juga. Nah, kenapa bisa terus menyala? Karena di sini kita lihat alamatnya sama dengan ini. Atau ibaratnya ini kontaktor kedua ini, kontaktor ini terhubung dan terhubung juga dengan kontaktor ini juga. Coil ini terhubung dengan kontaktor ini dan kontaktor ini. Gitu. Jadi kita pencet sekali, maka terjadi latching ya. Di sini juga adalah bisa dibilang adalah suatu proses bagaimana latching itu bekerja. Oke. Oke, sekilas oh ya, ini untuk LED ya. Pada saat kondisi mati atau stop, sini akan merah. Lampu red LED akan menyala. Lalu pada kondisi start, pada saat motor yang sudah bekerja, di sini LED hijau menyala karena mengindikasikan motor sudah berputar. Nah, lalu bagaimana jika terjadi overload atau suhu berlebihan di bagian sini kontaktor relay ini? Nah, ketika suhu terjadi berlebih, maka di sini kontaktor ini dengan ini kan alamatnya sama kan, dia terhubung ini kan, overload relay ini dengan kontaktor ini terhubung, maka di sini kontaktor ini akan terpicu saat ini mengalami overload. Saat ini terpicu, kontaktor ini juga terpicu, jadi yang tadinya di sini NC, sini NO, jadi terbalik ya, di sini NO, di sini NC, maka di sini menyalakan lampu kuning atau bisa dibilang waspada gitu, ada bahaya tuh. Oke, sekilas seperti itu. Oke, sekarang kita mencoba untuk membuat rangkaian semua ini dari awal ya. Kita buat lagi dari awal. Oke. Oke, kita di sini buka file. Kita pertama stop dulu, lalu di sini file new. Nah, di sini kita buka new file. Lalu kita di sini mencari sumber listrik dengan 5 aliran ya. Kita cari di sini. Nah, ada L1, L2, N, netral dan PE. Kita klik, kita taruh di sini. Lalu ini kita putar supaya lebih mudah untuk wiringnya. Sini. Lalu kita cari untuk MCB. MCB. Nah, sini MCB 3 fase. MCB 3 fase. Sini. Lalu ada kontaktor, kita cari kontaktor. Lalu kita cari overload relay. Overload relay itu, nah ini. Namanya thermal relay. Oke. Thermal relay. Lalu kita cari motor 3 fase. Motor 3 fase. Lalu setelah itu kita bisa saja langsung wiring, tapi di sini saya mau menambahkan dulu biar lebih cepat ya. Untuk MCB 1 fasenya.
satu fase, magnetic switch MCB satu fase ya bisa dibilang. Di sini lalu untuk kontaktornya yang double kontaktor NONC button atau ini auxiliary heat relay. Oh ya, untuk heat relay ya. Oke, kita taruh sini bisa. Lalu kita cari untuk mushroom, normally close mushroom. Ini untuk emergency. Lalu sini kita reset dulu. Lalu di sini kita tambahkan kontak NO NC dulu. NC sebagai stop. Salah. Kita tidak menambahkan itu. Kita menambahkan kontak yang bisa dipencet ya. Nah, kontak NC stop. Lalu kita tambahkan lagi NO start. Nah, di sini lalu kita cari coil ya. Ini coil ini kita taruh di sini coil. Sini juga bisa. Ini kita putar. Ini untuk coil ya. Nah, lalu pertama kita hubungkan dulu ya untuk wiring masing-masing kabelnya. Kita wiring dulu ini untuk L1, ini untuk L2, L3. Lalu ini untuk negatif atau netral. Lalu di sini ada PA untuk beban. Ya, untuk yaitu P. Lalu di sini kita hubungkan dulu dari ujung ke kabel. Jangan sampai kalian melebihi gini ya, karena nanti tidak akan tersambung. Jadi usahakan dari ujung ke ujungnya, setik ujung ke ujung. Oke, ujung ke ujung, ujung ke ujung, ujung ke ujung. Salah. Nah, setelah itu kita sambungkan yang kedua, ujung ke ujung, ujung ke ujung, ujung ke ujung. Kita cepatkan saja. Lalu di sini ada PE. Lalu kita hubungkan untuk MCB satu lagi bagian sini untuk sini, lalu negatif untuk netral. Nah, setelah itu kita hubungkan sini ke sini, ke sini, sini, lalu nanti ke sini ke coil. Nah, lalu setelah itu kita hubungkan ya ini sini, lalu sabar.
Oh ya, kita tambahkan untuk LED, jangan lupa. LED, 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 LED. Sini LED, atau di sini, atau di sini LED. Nah, ini LED. Nah, ini LED. Ini untuk LED pertama, lalu ini LED. Ini untuk LED hijau ya, on. Lalu ini LED stop, lalu di sini LED emergency kuning ya. Ketika ada overload, overheat. Lalu eh, oh ya, kita kasih alamat dulu ya. Sini kita kasih alamat namanya MCB 1. Sini MCB 2. Lalu di sini kontaktor kita kasih nama K1. Di sini overheat ya, heat relay kita kasih singkatan aja HR, heat relay. Heat relay, lalu di sini default emergency, lalu di sini kita kasih nama juga heat relay HR. Kita cepatkan saja. Di stop. Kita kasih coil, sini coil NO untuk sebagai kontak satu. Lalu di sini kita kasih NC di bagian stop, karena nanti kalau kontak satu menyala maka LED merah harusnya mati ya. Oke, kita kasih nama dulu K1. K1 sini juga kasih K1 karena ini akan sebagai pemicu kontak ke apa, sebagai coil. Nah, coil ini harus terhubung dengan kontak supaya logikanya menyambung. K1 juga, lalu kita hubungkan untuk wiringnya di sini. Lalu di sini, lalu eh salah, kita salah. Harusnya ini negatif ya. Harusnya ini kabel negatif, kabel ya, kabel netral negatif. Lalu oh iya, di sini seharusnya ada kabel ke coil, atau ke LED ini, bisa saja sih. Coil ya, ke coil aja. Lalu di sini output dari KW, sabar kita geser dulu. Sini kita buat agar output dari coil ini dan start ini outputnya nanti masuk ke anoda dari LED. Nah, lalu setelah itu kita kasih negatif. Masing-masing semuanya kita kasih negatif ya. Seperti ini. Lalu untuk stopnya, kita hubungkan ini
Stop. Oh ya, betul betul. Untuk stop ya. Stopnya di sini. Lalu ini untuk emergency. Oh ya, kita hubungkan dulu kabel hitam ini. Hubungkan ke sini, udah. Lalu untuk emergensinya kita hubungkan kabel ini. Ini. Nah, udah. Harusnya sini sudah berhasil. Coba kita simulasikan. MCB 1 nyala. Oke, MCB 2. Oke. Oh, oke. Ini untuk stopnya kita harus ganti warna dulu ya. Ini green. Lalu ini stop. Itu kita ganti red. Lalu ini untuk emergency kita ganti yellow. Lalu kita start simulasi. MCB 1 cek. MCB 2 cek. Nah, kondisi motor mati, maka di sini LED merah menyala karena di sini arus dari start, arus dari NNC stop ini belum mengalir ke coil ya. Otomatis ini belum nyala. Nah, itu kita coba nyalakan start. Nah, maka sudah mengunci karena di sini coil 1 aktif, maka di sini kontaktor ini aktif dan kontaktor ini juga aktif karena coil tetap aktif. Nah, maka terjadi latching. Oke. Nah, motor menyala, LED hijau menyala. Oke, berhasil. Lalu jika ada beban heat relay overheat, berarti di sini heat relay-nya kita nyalakan sebagai tanda overheat. Nah, berhasil ya di sini emergency karena di sini heat relay kan di sini tadinya mati. Kalau heat relay aktif, otomatis ini jadi NO dan ini jadi NC. Nah, maka mengalir ke bagian LED. LED emergency, oke? Nah, sekian presentasi saya tentang doll starter, cara kerjanya dan bagaimana dan cara kerjanya apa itu latching ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.